잠깐만 차에서 내려주세요. 죄송합니다. 내리게 해줄게. 난 내가 꼭 죽인다. 내 가족까지 나가. Halo Gobuters, dimanapun kalian berada, gimana? Masih suka sama pacar orang? Bagus. Di kesempatan kali ini saya dan seluruh staf Cerita 15 akan mempersembahkan sebuah film yang dapat membuat jiwa brutal kalian bergejolak. Di mana film ini mengisahkan seorang detektif yang dijuluki si tangan jerambah karena dapat membuat lawannya kejang-kejang dalam satu pukulan. Ia memberantas para kriminalitas asal Korea yang berimigran ilegal ke Vietnam, menculik serta membunuh para pengusaha kaya asal Korea, meminta tebusan pada keluarga korban dengan dalih mereka akan membebaskan, namun ternyata mereka membunuhnya. Film ini sendiri dibintangi oleh paman saya yang bernama Ma Dong Seok saat saya masih tinggal di Korea sewaktu benje. Oke, tanpa banyak bertele-tele kita langsung satset aja ke alur filmnya. Berlatar di Vietnam pada tahun 2008, banyak penjahat asal Korea melarikan diri ke luar negeri. Setiap tahunnya ada 300 penjahat yang kabur dari kejaran polisi Korea dan bersembunyi di Vietnam. Di sana bukannya tobat, mereka malah melakukan kriminalitas lagi terhadap pengusaha asal Korea. Kemudian kita akan melihat pengusaha muda asal Korea bernama Choi Yong-gi bersama rekan bisnisnya bernama Yo Jong-hun. Rencananya Choi akan membuat resort di lahan kosong dekat perkotaan tersebut bersama Hun. Lalu datang satu mobil teman Hun yang memiliki bisnis rental mobil ingin bertemu dan bekerja sama dengan Choi. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Kang Hae-sang yang katanya memiliki bisnis rental mobil besar di kota tersebut. Choi tanpa ada rasa curiga sedikit pun masuk dan mulai mengajak ngobrol layaknya teman yang sudah kenal lama. Namun tiba-tiba Choi dihajar oleh anak buah Kang di dalam mobil. Kemudian Kang mengambil pisau dan menyayat telinga Choi lalu mengatakan bahwa dia bukanlah pembisnis rental mobil, melainkan penculik yang dengan kata lain Choi diculik oleh komplotan penjahat tersebut. 넌 납치된 거야. Kita akan dibawa pada situasi di mana seorang ODGJ alias seorang gangguan jiwa yang menyandra warga sipil serta seorang penjaga toko. Di mana di sana terlihat ada beberapa anggota polisi yang mencoba menghentikan ODGJ tersebut. Lalu ketika itu muncul detektif yang akan membuat adrenalin kita bergejolak, yaitu paman saya bernama Mas Seok-do, si tangan jerambah yang memiliki pukulan mematikan dan tidak takut pada siapapun. Di sana Mak mencoba menyelinap lewat pintu belakang masuk ke warung Mary Mart, namun karena ia memiliki tubuh yang badak tidak sengaja menjatuhkan rak di sana dan diketahui ODGJ tersebut. 일로 와봐. 에이, 팔 내려놓으라고. Setelah peristiwa itu mereka mendapat berita dari koran bahwa Mak telah melakukan penganiayaan berlebihan terhadap ODGJ itu. Lalu datang kapten divisi mereka yang bernama Jeon Man mengabarkan pada Mak ada tugas untuk pergi ke Vietnam, di mana di sana ada satu penjahat yang menyerahkan diri dan ingin dideportasi ke negara asalnya yaitu Korea. 흉악범 인계받으러 가는 거 아니야? 얼마나 우리 둘이 가면 어떻게 해? 영어 할 줄 아는 사람이 가야지. I like to order salad first. Singkat cerita, setelah sampai di Vietnam, Man dan Mak ditahan di salah satu bandara sampai hingga akhirnya datang konsulat Korea bernama Park Chung-soo. Kemudian mereka pergi makan di warung Mary Mart sambil berbincang tentang para kriminalitas Korea yang banyak tinggal di Vietnam. Di mana Mak melihat preman di sana membawa kokain dan marijuana dengan santai disimpan di atas meja tanpa ada rasa takut. Kemudian muncul seseorang yang dikenal oleh Mak sewaktu di Korea bernama Gasolin. Di mana saat mereka makan, Gasolin memperingati Mak untuk lebih hati-hati karena gangster di sini mempunyai senjata api dan sajam, serta polisi Korea di sini tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan sebagai polisi. 북들 중에 총 갖고 다니는 놈들이 많단 말이야. 칼도 이만한 거 들고 다니고. 그럼 놀러 오셔.
Keesokan harinya mereka pergi ke kantor konsulat di mana Mak melihat banyak poster turis yang hilang di sana, yang mana menurut Su ada 30.000 turis setiap bulannya yang hilang begitu saja tanpa jejak. Jelas saja hal tersebut membuat Mak penasaran dan mulai bertanya pada Su tentang mengapa penjahat itu menyerahkan diri. Su mengatakan katanya dia merasa sedikit bersalah atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Lalu kemudian Mak mulai menginterogasi penjahat yang ternyata itu adalah Hun yang kita jumpai di awal scene tadi. Mak menanyakan alasan mengapa ia menyerahkan diri dan ingin dideportasi ke negara asalnya, yang mana awalnya Hun berbohong, namun setelah disiksa sedikit oleh Mak ia baru mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh JD. Dengan rasa penasaran, detektif Ma serta Kapten Man menanyakan alamat pada Su dan pergi ke sana. 여기 혹시 아세요 어딘지? 여기 별로 안 Setelah mereka sampai di sana, mereka dikejutkan dengan melihat JD yang sudah dibunuh oleh seseorang. Lalu kemudian Mak kembali ke kantor konsulat membangunkan Hun yang tengah tidur. Mak menanyakan kejadian yang sebenarnya dan akan mengusirnya jika dia kembali berbohong karena Mak yakin ada sesuatu alasan mengapa Hun menyerahkan diri. Dengan semua pertimbangan, akhirnya Hun mengakui jika sebenarnya dia dibujuk oleh Kang Haesang untuk menculik seseorang bernama Choi Yonggi. Mereka mengetahui jika Choi menjalankan bisnis perumahan yang mana Choi adalah pemuda ololeho namun menghabiskan uang seperti jagoan. 여기가 집에 돈이 많아요. 어린 놈인데. Lalu kita akan dibawa kembali pada kejadian sebelumnya saat Hun dan Kang serta anak buahnya menculik Choi. Di sana terlibat adu sungut antara kubu Hun dan kubu Kang yang memperebutkan uang hasil penculikan mereka, yang mana itu dimanfaatkan oleh Choi untuk kabur dari sana dan berlari sejauh mungkin dari kejaran penculik tersebut. Namun pada akhirnya Choi tertangkap dan ia memberikan kata sandi kamar hotelnya yang berisikan uang serta emas batangan. Akan tetapi saat Kang datang, ia langsung membacok Choi hingga maut, yang padahal ia sudah memberikan apa yang mereka inginkan. Di sini saya simpulkan Kang adalah sosok pembunuh berdarah dingin yang sadis, tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap korbannya, walaupun keinginannya sudah terpenuhi, di mana anak buahnya juga membunuh saudara Hun yang membuat kubu Hun sedikit kena mental. 대가리 하나 줄어서 좋지. Setelah itu mereka menguburkan jasad para korbannya di belakang rumah, entah rumah siapa. Yang jelas di sana Kang merasa kurang puas dengan uang yang mereka miliki. Kang dengan tidak ada rasa keprimanusiaan yang membuka plastik jasad Choi dan memotong tangannya, kemudian dipoto dan dikirim pada keluarga Choi agar mendapat tebusan lebih besar lagi. Lalu berpindah pada Hun yang sedang menceritakan hal tersebut pada Ma dan terungkap mengapa alasan Hun menyerahkan diri karena dia takut dibunuh oleh Kang. Ia juga memberikan alamat pada Ma di mana jasad semua korbannya dikuburkan. 그걸 진작에 얘기를 해야지. 그걸 보내서 주세요. 괜찮아. Setelah sampai di alamat yang diberikan oleh Hun, mereka mencari tahu dan bertanya pada warga setempat melalui sketsa wajah milik Kang. Rasa greget dan sebal Ma membuat ia merusak pintu di sana yang mengundang perhatian warga. Kemudian mereka mulai menggali lokasi yang diberikan Hun dan di sana mereka menemukan korbannya yang ternyata bukan hanya satu mayat melainkan 4. Lalu mereka melaporkan temuan tersebut pada polisi setempat untuk ditindak lebih lanjut lagi. Kemudian Mak menelpon gasolin yang ditemui di tempat makan menanyakan tentang Kang yang lalu diberitahu ia harus menemui rakun preman lokal. Lalu datang kapten polisi yang ambekan pada Mak dan Man atas tindakan mereka di negara orang lain. 너가 주자 호텔. 너 호텔. 왜? 아이. 이 시청도 경찰이야 경찰. 우리가 아무리 수사권 아니 근데 Berpindah pada tentara bayaran yang mendatangi kediaman Kang di mana mereka diberitahu oleh preman asal Korea maksud kedatangan mereka untuk mengambil lagi uang tebusan yang pernah dikirim oleh ayah Choi sebelumnya, yang mana benar saja di sana terdapat satu koper penuh berisikan uang dan emas batangan yang langsung dikirim pada ayah Choi. 몇 놈을 죽인 거야? 일단 돈부터 보내줘. 예. 찾았어. Sementara di sebuah kasino ala kadar, Mak dan Man datang ke sana untuk mencari seseorang bernama Rakun. Di sana Mak menanyakan Rakun pada seseorang yang mana orang tersebut pepelontongan menghadang Mak, yang jelas Mak menghajar preman tersebut dengan mudah. Kemudian muncul seseorang dari salah satu ruangan yang ternyata itu Rakun. Lalu Mak menanyakan tentang keberadaan Kang padanya. Rakun mengatakan bahwa dia dibayar oleh tentara bayaran asal Korea untuk mencari alamat Kang.
선수들? 수들이란 거 말곤 모릅니다, 진짜. 강 회장이 찾았어? Berpindah pada Kang dan anak buahnya yang sudah sampai di rumah. Di sana Kang sedikit curiga saat melihat puntung rokok yang baru saja dibuang. Lalu Kang masuk ke dalam dan di sana ia berdiam di toilet hingga satu tentara tersebut masuk ke dalam dan dihabisi oleh Kang. Setelah mengalahkan semua tentara bayaran tersebut, Kang melihat koper miliknya sudah tidak ada di lemari. Lalu Kang menanyakan pada salah satu tentara itu siapa yang menyuruh mereka untuk mengambil uang tersebut. Di mana tentara itu mengatakan setelah ditikam perutnya bahwa Choi Yon Baek, ayah dari Choi Yong-gi, yang menyuruhnya. Lalu Kang menelepon pada Baek menanyakan mengapa ia mengambil uang miliknya. Yang mana Baek mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam karena Kang sudah mengambil uang dan membunuh putranya. Lalu Kang memberi pilihan pada Baek untuk mengembalikan uangnya atau dia akan pergi ke Korea. 다시 보내. 아니면 내가 한국 가. Setelah itu Mak dan Man datang pada alamat yang diberikan Rakun sebelumnya untuk menemui Kang. Di sana mereka melihat banyak mayat tentara bayaran yang sudah dibantai oleh Kang tewas di sana. Mak juga melihat banyak koper milik turis asing yang dengan kata lain Kang sudah menargetkan korbannya pada turis. Lalu tiba-tiba muncul Kang yang langsung menyerang bahu Man dengan pisau. Mak yang mendengar teriakan tersebut langsung menghampirinya dan berduel dengan Kang yang mana ia dibantu oleh anak buahnya. Lalu Man menembakkan bedil yang membuat Kang sedikit sien dan berlari lalu ditabrak oleh Mak. Saat akan menghajar Kang dari belakang, anak buahnya menyerang Mak yang mana ia menghantamnya hingga KO, akan tetapi ia kehilangan Kang. Setelah kejadian tersebut mereka dibawa ke rumah sakit khusus tentara dijaga ketat oleh beberapa aparatur. Lalu masuk Su yang mengatakan bahwa mereka berdua harus dideportasi ke Korea. Yang dengan cepat muncul ide pada Babatok Mak untuk meminta Su membuat penjaga teralihkan sementara dia akan masuk ke ruangan anak buah Kang. Kemudian di sana Mak menanyakan keberadaan Kang pada anak buahnya dengan tawaran dia akan memulangkannya ke Korea. Lalu muncul Kapten Polisi Vietnam yang ambekan memaksa menarik Mak untuk pulang. Namun saat itu muncul Mak yang mengatakan bahwa mereka berdua akan pulang ke Korea dengan baik-baik. Yang mana ternyata anak buah Kang memberitahu bahwa dia akan pergi ke Korea menemui Baek, ayah Choi, untuk meminta uang tebusan. 강에서 한국 가서 최춘백 만나러. 가. Kita akan diperlihatkan pada seseorang yang mempunyai jaringan penyeludupan ilegal bernama Jang Yisu. Kita singkat biar gampang jadi Ujang. Di mana Mak dan bawahannya datang ke sana bermaksud meminta informasi tentang kapal dari Cina yang baru datang. Di mana Ujang sempat ngeyel dan tidak mau berurusan lagi karena ia sudah insaf. Namun setelah diancam dan diremas biji pelernya, Ujang memberikan informasi yang Mak inginkan. Lalu bawahan Mak menelpon rekannya untuk datang ke pelabuhan dan mengambil semua rekaman CCTV di sana. 빨리빨리 받아. 알았어? 가자. 개새끼네 진짜. 불렀냐? Singkatnya, saat di kantor polisi, Mak serta semua bawahannya memeriksa rekaman CCTV. Mereka melihat satu orang yang mencurigakan tengah ngilikan kunci mobil. Yang saat di zoom ternyata benar itu adalah Kang, orang yang sedang dicari oleh pihak kepolisian Korea. 이 새끼 맞아. 차량 수배 때려. Saat pada acara kremasi Abu Choi di sana, Mak dan bawahannya datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Di sana kita akan diperlihatkan Ibu Choi yang berterima kasih pada Mak karena telah menemukan jasad anaknya. Lalu kita akan melihat ayah Choi yang sedang menuju lift bersama anak buahnya diikuti oleh seseorang yang ternyata itu adalah Tangkura Kang. Di mana saat lift berjalan di pertengahan, Kang berbalik dan memperkenalkan dirinya pada ayah Choi yang lalu anak buahnya berduel dengan Kang di dalam lift. Sementara di basement komplotan Kang mendekati mobil anak buah ayah Choi, di sana mereka menghabisi tanpa ampun semua anak buahnya.
Di ruang CCTV bawah tanah, Mak melihat Kang serta komplotannya sedang membawa ayah Choi dan dimasukkan ke bagasi mobil. Lalu ia berlari memberitahu semua rekannya yang ada di sana untuk segera menuju ruang basement menghadang Kang dan komplotannya. Namun ketika itu Kang berhasil kabur dengan membawa ayah Choi sebagai sandera dan meminta tebusan pada istrinya. Di kantor polisi, Ibu Choi melaporkan rekaman yang memperlihatkan suaminya tengah disiksa oleh Kang. Lalu tak lama setelah itu Kang menelpon Ibu Choi dan obrolan mereka disadap oleh pihak polisi yang mana Kang meminta tebusan padanya besok hari sebesar 2M. Ibu Choi mengatakan bahwa dia ingin bertransaksi secara langsung dengan ditemani satu supir karena ia tidak bisa menyetir. Kang menyetujui permintaan Ibu Choi dan memintanya untuk tidak membawa alat pelacak saat bertransaksi dan bertemu di persimpangan jalan. Setelah menutup telepon, Mak dan Man mengobrol tentang siapa yang akan dijadikan supir untuk menemaninya besok hari. Yang mana terpikir di babatok Mak untuk menjadikan Ujang supir Ibu Choi saat besok bertransaksi. Sementara di sisi Kang dan komplotannya, mereka sedang memesan satu kapal untuk pergi ke Cina besok hari. Lalu kemudian mereka briefing membuat rencana untuk bertransaksi besok hari, di mana sedikit ketidakpercayaan antara mereka karena baru bertemu lagi. 돈은 어차피 니들이 쫓아다닐 건데 사람은 그렇게 못 믿어서. Singkat cerita, transaksi dengan Kang sudah tiba, yang mana Man dan semua bawahannya bersiap menjalankan tugasnya masing-masing. Sementara Ujang dan Ibu Choi membawa koper yang berisikan uang ke mobil dan terlihat anak buah Kang yang mengawasinya dari belakang. 경찰 안 붙었어? 없어. Menggunakan mobil kolbak bawahan Ma mengikuti Ibu Choi dan Ujang agar penyamarannya tidak diketahui oleh anak buah Kang. Lalu tak lama setelah itu Kang menelpon Ibu Choi yang memintanya untuk putar balik, di mana Ujang dengan sigap memutar mobilnya. Hal tersebut pun membuat bawahan Ma kesulitan karena jika dia putar balik penyamaran mereka akan diketahui. Lalu Mak dan yang lainnya bergantian mengikuti mobil anak buah Kang yang bersamaan Ibu Choi menerima telepon dari Kang untuk memintanya putar balik sekali lagi. Bawahan Ma mencari keberadaan ayah Choi. Ia melihat mobil yang digunakan oleh Kang saat waktu itu. Lalu ia menghampiri mobil itu dan tidak melihat ayah Choi di sana, dan kemudian ia menelpon Ma dan memberitahu lokasinya saat ini untuk meminta bala bantuan. Ia masuk ke dalam gedung tersebut dan melihat penampakan yang sama saat ia menonton rekaman ayah Choi disiksa. Lalu menelusuri ruangan di sana dan menemukan ayah Choi yang sedang terbaring lemah di sana. Saat bawahan Ma membopong tubuh ayah Choi, dari belakang muncul tangkurak Kang yang menusuk bawahan Ma. Di mana saat ia terjatuh Kang sempat akan membunuhnya, namun bersamaan bala bantuan datang sambil menahan pisau. Ia berteriak yang membuat Kang panik lalu kabur dari sana. Tak lama setelah itu datang Kapten Man dan bawahannya melihat ayah Choi yang sudah diamankan polisi. Ia menelpon dan meminta Ma untuk menangkap anak buah Kang. Lalu muncul bawahan Man yang sudah ditikam oleh Kang, yang didengar oleh Ma membuat ia sangat geram dan sangat ingin menangkap Kang. 강희상 이 새끼가 지고 도망갔다니까. Terlihat Kang yang menelpon anak buahnya mengatakan untuk segera mundur dan membatalkan rencana mereka karena polisi sedang mengejarnya. Merasa curiga dan tidak percaya pada ucapan Kang, mereka tetap kekeh ingin mengambil uang tebusan tersebut. Lalu di sisi Ujang yang mendapat telepon dari Ma mengabarkan pada Ibu Choi bahwa suaminya sudah diselamatkan dan memberitahu jika mobil yang di belakang itu adalah penculik yang mengikutinya. Kemudian dua si joli tersebut menghadang mobil Ujang yang bersamaan semua bawahan Ma berhenti di sana. Namun karena Ujang bukan orang yang penurut, dia memutar mobilnya masuk ke pusat perbelanjaan. Ujang dan Ibu Choi berniat masuk ke dalam pertokoan, namun saat itu koper yang mereka bawa tersangkut. Setelah berhasil, Ujang menyuruh Ibu Choi kabur ke dalam toko, sedangkan dia kembali naik ke mobil dan membawa koper tersebut. Namun saat itu salah satu dari penculik berhasil naik ke atas kaca mobil dan bersamaan muncul bawahan Ma yang lalu Ujang ngerem membuat penculik tersebut macelang. Bawahan Ma yang ada di sana sempat berduel dan saat di pojokan penculik tersebut berniat membacoknya, namun tak lama datang rekannya. Lalu mereka berdua menghajar dan mendagor penculik itu pada kaca mobil yang kemudian mereka memborgolnya.
Sementara di sisi Ma dan bawahannya yang sudah sampai di pusat perbelanjaan berpencar mencari keberadaan Ibu Choi yang sedang dikejar oleh penculik itu. Yang mana kita akan melihat Ibu Choi yang ketakutan saat dikejar si penculik yang mengeluarkan sajang membuat pengunjung di sana berteriak. Bersamaan Ma yang tidak jauh dari lokasi mendengar teriakan itu berlari ke arah suara. Lalu kita akan melihat penculik tersebut yang berhasil menangkap Ibu Choi dan menanyakan di mana uang yang ia bawa tadi. Lalu tiba-tiba muncul Ma yang langsung memariaskan tangan si penculik dan menghajarnya hingga tersungkur tak berdaya. 내려갈래? Kita akan melihat Ujang yang senang membawa uang sebanyak 2M, namun tiba-tiba dari belakang ia ditabrak oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kang. Lalu Ujang turun membawa koper tersebut berlari ke seberang yang dikejar oleh Kang. Untungnya ketika itu Ujang berhasil naik taksi dan pergi dari sana. Lalu tak lama datang 2 polisi menghampiri Kang menanyakan kecelakaan tadi, namun sarap dan kejamnya Kang ia malah menikam 2 polisi tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa Kang adalah orang yang kurang kasih sayang, karena menurut psikolog jika seseorang mudah marah sepertinya ia kurang kasih sayang dan cinta. Kemudian terlihat Ma yang mendapat info dari bawahannya tentang Ujang yang berhasil lolos dari kejaran Kang. Kemudian ia juga mencoba menghubungi Ujang namun tidak diangkat, yang mana uang tebusan tersebut ada pada Ujang. 반장님 병원 데리고 왔... 폰을 안 받아요. 돈 들고 튄 거 같은데요? 경찰은 이중 의경을 찌르고 달아난 주범 강모. Kemudian terlihat Kang yang sedang mengemasi barangnya di hotel melihat acara di TV yang mengabarkan tentang surat DPO untuk ia dan Ujang, di mana hal tersebut membuat Kang mengetahui jika Ujang akan menuju ke pelabuhan membawa pergi uang tersebut ke Cina. Lalu kemudian terlihat Ujang yang menelpon rekannya untuk memesan kapal ke Cina hari ini juga dengan bayaran mahal. Tak lama setelah itu datang Kang yang menanyakan Ujang sambil mengancam orang itu. Sementara di sisi Ujang yang sedang memberikan ongkos pada anak buah kapal dikagetkan dengan kemunculan Kang. Dengan gaya yang sudah cukup, Ujang menantang Kang berduel memperebutkan uang tersebut. 오지 말라. 오지 말라. 오지 말라. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Kang pergi menggunakan bus untuk melewati pemeriksaan polisi. Namun di sana kita akan melihat Ujang yang mengikuti Kang. Ia menelpon Ma memberitahu jika Kang pergi menggunakan bis. Lalu terlihat Ma yang menghentikan semua mobil yang melintas di terowongan. Ia meminta semua penumpang dan supir bis tersebut untuk turun terlebih dahulu. Lalu Kang menanyakan mengapa ia mengejarnya sampai sebegitunya, apakah ia ingin bagian dari uang tersebut. Namun Ma tidak banyak bicara dan di sini duel mereka sangat memacu adrenalin kita. Dijuluki tangan jarambah yang dapat membuat tulang musuhnya remuk saat dihantam, dan inilah aksinya. Gimana menurut kalian? Memacu adrenalin sekali bukan? Setelah mengalahkan Kang, datang Kapten Man dan bawahannya mengamankan Kang dan uang tebusan tersebut. Lalu Ma berjalan menjauh dari TKP dan ia menelpon Ujang. Diketahui bahwa kejadian Ujang pergi ke pelabuhan dan membawa uang tersebut disuruh oleh Ma, karena ia tahu Kang pergi ke sana mencari Ujang dan akan mengambil uang tersebut. Akan tetapi nasib sial tetap mengikuti Ujang karena surat TPO untuk dirinya tetap dikeluarkan, dan disinilah film pun selesai. 새끼야, 너 그동 가서 튀려고 그랬지? 야 우시야. 야 우시야. 아이고 나. 총 13명을 살해한 강모 씨가 검거됐습니다.
Gimana menurut kalian Gabuters, film yang sangat memacu adrenalin dan membuat jiwa brutal kalian bergejolak kan? Kesimpulan buat film ini boleh kalian isi di kolom komentar. Makasih yang udah nonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga bisa memberi hiburan untuk kalian semua dalam suasana apapun. Oke, saya dan semua staf Cerita 15 mengucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimik Ghibli binyi kisik pisir sipir trik.